أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terus secara istilah atau terminologi ya. Ada dua istilah yang mirip ya tentang penjelasan sekularisme. Ini istilah. Istilah pertama, sekularisme parsial sama sekularisme totalitas. Sekularisme parsial, sekularisme totalitas. Apa yang dimaksud dengan sekularisme parsial? Yang disebut dengan almaniyah al-juz'iyah. Almaniyah al-juz'iyah. Yaitu memisahkan negara dari agamanya. Tidak seluruh kehidupan kemudian harus non-agamis, tidak. Tapi hanya urusan-urusan undang-undang negara yang non-agamis. Adapun urusan kehidupan dunia, urusan pendidikan, urusan di masjid, itu terserah. Ini namanya almaniyah atau sekularisme parsial, tidak totalitas. Ini ada pembagian sebagian ulama yang bagi seperti ini. Atau sebagian penulis yang menulis tentang sekularisme, mereka membagi sekularisme menjadi dua. Sekularisme al-juz'iyah dan sekularisme asyamilah. Yaitu totalitas, yang misalkan agama dari seluruh sisi kehidupan setiap orang. Maka almaniyah atau sekularisme tidak terbatas pada konsep kenegaraan saja, tapi kepada masyarakat seluruhnya berusaha dijauhkan dari nilai-nilai agamis ya. Dijauhkan dari nilai-nilai apa? Agamis ya. Tapi ini istilah. Istilah kedua ada juga yang bagi seperti Abdul Wahab Al-Masiri, dia membagi sekularisme dua, sekularisme ekstrim, almaniyah al-mutatarrifah ekstrim, dan almaniyah al-mu'tadilah, almaniyah moderat ya. Apa yang ekstrim? Ekstrim itu semakna dengan totalisme. Ini sama. Ini mirip ya. Sekularisme secara totalitas pada semua sisi kehidupan. Ini mengantarkan kepada ateisme. Kepada ateisme. Seakan-akan agama tidak perlu, agama tidak ada lagi ya. Ini namanya sekularisme totalis secara apa? Ekstrim, mutatarrifah. Kemudian yang kedua dia mengatakan namanya almaniyah al-mu'tadilah. Semakna dengan sekularisme parsial yang masih mengakui nilai-nilai keimanan di luar undang-undang negara. Penamaan ini almaniyah al-mu'tadilah, almaniyah yang moderat. Ini penamaan yang menarik ya. Tapi sebenarnya ini tidak, sebenarnya almaniyah enggak ada moderatnya. Karena menghilangkan nilai-nilai agama dari undang-undang negara ini adalah penyimpangan ya, adalah kesesatan ya. Karena Islam harus diterapkan dalam segala sisi kehidupan. Maka ketika dia menamakan almaniyah al-mu'tadilah atau sekularisme moderat, seakan-akan supaya bisa diterima. Ya, sebenarnya nama yang tidak disetujui oleh para ulama, meskipun mereka menamakan dengan nama yang indah. Mereka tahu bahwasanya almaniyah tidak benar. Ya. Tapi mereka seakan-akan ada sisi yang boleh kita almaniyah, ada sisi boleh kita melaksanakan sekularisme, misalnya dalam urusan konsep negara, undang-undang negara, sehingga mereka namakan sekularisme yang moderat, ya, yang moderat. Karena dalam sekularisme yang moderat ini mengakui nilai-nilai agama di luar dari kenegaraan, ya. Tapi ini pun tidak pas karena sekularisme tidak ada yang moderat. Semua sekularisme yang ingin menghilangkan nilai agama dari manapun, baik dari sisi kehidupan kenegaraan atau kehidupan sosial, ini semua adalah kesesatan, tidak diterima dalam Islam, nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Dari sini ada sebagian ulama juga yang menulis tingkatan-tingkatan sekularisme. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah memisahkan agama dari negara. Misahkan agama dari negara. Itu fasluddin anid daulah. Fasluddin anid daulah. Ini yang biasanya diserukan oleh negarawan yang terpengaruh dengan sekularisme. Ya, kalau bicara undang-undang negara, tidak usah bicara agama. Agama itu di masjid, agama itu di rumah, agama itu dalam hubungan keluarga, ataupun dalam urusan negara, undang-undang, ya. Maka ini harus dipisah dari nilai-nilai agama. Ini sekularisme yang paling rendah. Yang paling apa? Rendah. Namun ini pun sudah salah ya. Fasluddin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Negara tidak boleh ada urusan dengan keagamaan. Kemudian yang kedua, yang lebih parah, memisahkan agama dari kehidupan secara umum. Seperti dalam pengajaran, pendidikan, dan pernikahan. Fasluddin an mumarasati daurihi fil hayatil ammah. Memisahkan agama dari perannya dalam kehidupan
sosial secara umum. Tidak ada agama dalam pendidikan, nggak ada agama dalam pernikahan. Ya ini mulai ditekankan. Jadi lebih parah daripada tingkatan yang pertama. Kalau yang pertama masih tingkatan negara saja, yang kedua lebih parah. Ya bukan hanya di dalam undang-undang negara, dalam kehidupan sosial pun sudah nggak usah pakai agama. Nikah tidak ada bicara agama. Kemudian juga dalam pendidikan nggak usah bicara agama. Dalam jual beli tidak perlu pakai agama. Udah kita bicara secara dunia aja. Jangan pakai label agama. Karena kalau pakai label agama menghalangi aktivitas, menghalangi kreativitas ya, dan banyak hal yang harus terhalangi ya, menghalangi keuntungan dan macam-macam. Oleh karenanya tidak perlu bicara agama. Ini lebih parah daripada yang pertama. Lebih parah lagi ateisme. Ini lebih parah lagi disuruhkan oleh sebagian tokoh-tokoh sekularis bahwasanya tidak ada Tuhan ya. Sampai pada masalah setiap pribadi seorang tidak perlu ada agama, yaitu fasluddin an hayatil fard wal mujtama ala haddin sawa. Memisahkan agama bukan hanya dalam kehidupan sosial, bahkan kehidupan pribadi masing-masing tidak perlu pakai agama. Ini lebih parah lagi. Ini sekularisme sampai pada tingkat ateisme. Karena seakan-akan tidak ada Tuhan sama sekali. Ini yang paling tingkatan kerusakan ya, itu tingkatan kerusakan sekularisme.